Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengupas firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memulai. Seperti biasa kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini lagi. Kembali kami dapat bertemu di channel ini, menonton channel ini. Biarlah Tuhan apa yang kami tonton ini itu benar-benar suara daripada Engkau Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dosa kami, urapi kami. Bertahtahlah Bapa atas pemikiran kami, atas penglihatan kami, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan itu benar-benar tepat kepada kami, dan kami dapat bisa menyebarkan lagi kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi umat-umat-Mu yang militan, yang Tuhan sukai pada akhir zaman ini, menjadi pasukan Kristus yang militan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom juga untuk orang-orang yang baru menonton channel saya, ya, perkenalkan saya ya. Jadi tugas saya memberitakan firman Tuhan, merenungkan renungan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih ada di dalam khotbah seri akhir daripada akhir zaman yang saya seri dan saya urutkan di dalam Wahyu ya. Jadi saya akan mengupas di dalam Wahyu langsung 2 ayat, Wahyu yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 16-17 dalam kitab Wahyu ya. Jadi ini ada ke-7 malapetaka perikopnya. Saya hanya mengambil intisarinya saja. Di ayat yang ke-15, Wahyu 16 ayat yang ke-15 bunyinya begini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu ayat tetapi maknanya sangat baik sekali untuk kita pada akhir zaman ini. Kita manusia yang hidup pada saat ini itu adalah manusia umat pilihan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dipilih sama Tuhan, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Puji Tuhan kalau kita mengerti maksud dan rencana Tuhan, ya. Kita ada hidup di akhir zaman ini, hidup di era pandemik seperti ini, tetapi jangan khawatir dan gentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin di luar sana ada beberapa hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi peganglah firman Tuhan ya. Dan Tuhan bilang tidak lama lagi aku akan datang. Kalau kita urutkan Wahyu dari 1, kedua, ketiga, itu tentang memang progresif. Berbicara tentang progresif itu artinya luas sekali ya Bapak Ibu ya, luas dalam. Tetapi kalau kita kaitkan dengan hari-hari ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau melihat sekarang kita sudah sampai di mana dan apa yang harus saya lakukan ya, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan renungan ini membantu ya Bapak Ibu ya, karena ini penafsiran. Doakan dulu sajalah, berdoa apakah ini benar suara Tuhan atau tidak. Doakan sekali lagi, baca firman Tuhan sekali lagi. Kalau meresap di hati, nyaman, damai di hati, damai sejahtera, itulah suara Tuhan ya. Jadi begini, di ayat 3, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Berbicara tentang cawan itu adalah wadah ya. Cawan itu adalah wadah yang berisikan cairan atau benda cair ya, zat cair yang diisi di cawan. Karena cawan itu adalah wadah, otomatis isinya adalah cairan ya. Membentuk kata cairan ini ya, kata benda ya, cair ya, air. Di sini disinggung terus ya,
Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, ada cairan lagi yang keluar. Maka pergilah malaikat yang pertama di ayat 2, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Dia menumpahkan apa? Air. Ya, yang berhubungan sama air di pada akhir zaman ini apa? Ya, kalau kita bisa melihat air atau ketujuh malapetaka, ya, berhubungan dengan air. Mungkin ada banjir kah, tsunami kah, ya, yang sudah datang, ya. Malapetaka itu mungkin kita sudah lewati tahun lalu dan tahun lalu, ya, Bapak Ibu, ya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya lagi ke sungai-sungai, ya, mata air, semua menjadi darah. Lagi-lagi kata yang tidak enak, darah lagi, air lagi, ya, yang membuat menjadi malapetaka. Ya, coba Bapak Ibu pikirkan zat cairan apa lagi yang mungkin ada masuk ke dalam tubuh yang akan menjadi poison atau racun. Ya, kita harus berjaga-jaga, jangan timpang. Ya, benar sekali firman Tuhan itu benar-benar nyata. Ya, sangat real. Terus Tuhan bilang cairan dan cairan. Ya, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang menjatuhkan hukuman ini. Ya, Bapak Ibu. Lalu setelah cairan itu terus disinggungkan, ya, malapetaka itu terus menimpa bumi. Tidak lama di ayat ke-15-nya yang tadi saya bacakan, jebret, Tuhan datang. Ya, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya di sini adalah kita berjaga-jaga. Siapa yang mempertahankan iman kita, pakaian kita, ya, baju zirah, kebenaran, ya, mempertahankan kebenaran, mempertahankan firman Tuhan, kita beritakan firman Tuhan, dialah yang terangkat, dialah yang dipisahkan, ya, daripada rapture nanti. Jadi mempelai Kristus, ya, yang disiapkan sama Tuhan di bukit ataupun di padang gurun yang Tuhan pelihara selama 7 tahun. Jadi kita di situ ada pemeliharaan Tuhan. Tidak pusing makan apa, minum apa, sementara di bumi akan dikuasai oleh antikris. Itu yang memang harus terjadi karena Alkitab sendiri yang menulis demikian. Lalu kita ke ayat yang ke-17, penghakiman atas Babel, ya. Terus ayat 4-nya juga sama demikian. Saya akan bacakan, ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Lagi-lagi cawan, ya, cawan emas nih. Bukannya isinya emas, tapi cawan emas, ya. Bentuknya kata benda, cawan emas. Cawan itu adalah berisi cairan, ya. Tidak mungkin cawan itu isinya pasir, jarang sekali, ya, langka sekali seperti itu. Tetapi lagi-lagi cairan. Dan ayat 15-nya dipertegas. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum bahasa. Lagi-lagi kata-kata yang tidak enak. Cairan lagi, ya, pelacur. Cairannya tidak, maksudnya semua air yang telah kulihat, semua air, ya, jadi, ya, yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk. Berbicara tentang pelacur tidak enak, berarti bisa berhubungan dengan dosa, ya. Ketika menerima air itu bisa terkena dosa. Adalah bangsa dan rakyat banyak dan kaum bahasa, ya. Seperti itu. Lagi-lagi cairan. Apa sih yang disinggungkan ini sama Tuhan? Kita harus mengerti, ya. Bukan hanya malapetaka saja, ya, tetapi cairan sebagai penolong. Nah, minuman mungkin sebagai penolong, suplemen sebagai penolong, ya. Tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan.
mungkin untuk memperkuat tubuh kita minum apa, tapi kita belum tahu dampaknya seperti apa. Mungkin saja hal itu yang Tuhan akan singgungkan. Makan, minum, mungkin minuman alkohol, ya, ataupun di dunia kesehatan, cairan apakah itu? Jadi kita sama-sama waspada ya Bapak Ibu ya pada akhir zaman ini. Bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, bukan. Kita minum secukupnya, makan secukupnya, minum air putih itu yang lebih bagus, yang lebih baik. Nah, cairan-cairan yang berhubungan sama kurangnya dalam sehat itu ya bukan berarti bahwa kita memakai cairan itu kita akan binasa dan kita akan tidak sehat gitu loh. Misalnya umpamanya kita memakai desinfektan. Memang kita tahu itu alkohol 80% lagi. Tetapi kita pakai ya secukupnya saja. Nggak usah berlebihan karena tangan akan merasa gatal ya dan kering gitu. Jadi segala sesuatunya boleh asal tidak sering. Tapi ada cairan-cairan yang benar-benar kita tidak boleh terima itu sama sekali. Seperti minum alkohol salah satunya. Ya. Ataupun cairan yang tidak boleh diminum malah kita minum. Nah, itu ada juga seperti itu. Minum bensin lah, minum spiritus lah untuk menenangkan pikiran. Tetapi itu yang Tuhan tidak mau. Ya, yang poison itu, yang racun itu. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Lebih lagi kita peka. Apakah itu cairan yang dikaitkan dengan pada akhir zaman ini, dengan situasi sekarang ini? Yuk sama-sama kita jauhi. Ya, kita tidak pakai. Bukan berarti kalau hand sanitizer itu diminum ya, bukan begitu juga ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti ke arah sana juga. Enggak. Kita pakai secukupnya lah. Ya, untuk membunuh kuman, membunuh virus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan hari ini. Tuhan Yesus terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami. Biarlah kami dapat bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang militan, yang kuat, yang tegar, yang benar-benar kami benar-benar satu hati, ngotot. Tuhan adalah juru selamat kami. Kami terus memberitakan firman Tuhan yang baik, dan Tuhan pasti akan bela kami. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Tuhan Yesus memberkati.